Hari ini Mimin akan merekap film kungfu terbaru berjudul Twilight of the Warriors Walled In. Film ini mengisahkan bagaimana sekelompok anak muda melindungi dan merebut kembali kota mereka dari kepungan gangster. Tanpa berlama-lama berikut keseruan film ini. Berlatar waktu seabad yang lalu, sebuah wilayah di Hong Kong menjadi anarki karena kedatangan imigran yang membentuk geng untuk berebut wilayah kekuasaan. Kita lalu diperlihatkan Lei Zhen, pemimpin dari geng terkuat, bawahannya Chen Zan bergelar Raja Pembunuh. Seorang pria bernama Long dengan julukan Tornado, lalu mendatangi kota bertembok. Ia bergabung dengan geng lain untuk mengalahkan Lei Zhen. Lalu perkelahian pecah antara dua kelompok ini. Di pertarungan itu Tornado mengalahkan Chen Zan. Scene lalu beralih ke Hong Kong di masa sekarang. Sekelompok orang sedang menikmati pesta di sebuah bar. Dalam bar tersebut tersaji tarung bebas antara Chen dan si Gondrong yang juga menjadi ajang taruhan. Chen keluar sebagai pemenang, lalu menemui pemilik bar bernama Mr. Big untuk mengambil uangnya. Uang yang ia dapatkan akan ia gunakan untuk mengurus KTP, lalu Mr. Big menawarkan untuk menguruskannya dalam 2 minggu ke depan. Scene lalu berpindah, Chen yang ternyata imigran gelap berusaha menghindari polisi. Kita juga diperlihatkan kesibukan banyak orang saat itu. Chen lalu bertemu Mr. Big untuk mengambil KTP-nya sesuai dengan janji. Namun yang ia dapatkan hanyalah KTP palsu. Ia lalu meminta uangnya dikembalikan, namun disudutkan oleh anggota Mr. Big sambil menyuruhnya keluar. Chen lalu kabur dengan membawa lari sebuah tas. Chen berlari secepat mungkin dari kejaran anggota Mr. Big. Chen yang sudah berhasil menaiki bus, tiba-tiba dimasuki anggota Mr. Big yang berhasil meraihnya. Chen akhirnya berhasil selamat setelah memasuki area bernama Kowloon Kota Bertembok. Saat beristirahat, Chen memeriksa tas yang di bawahnya. Ia lalu sedih setelah mengetahui tas tersebut tak berisi uang melainkan narkoboy. Ia lalu berencana menjual narkoboy yang didapatnya kepada seorang bandar. Bukannya mendapat uang, ia malah mendapat bogem dari para pengedar ini yang memaksanya untuk kembali bertarung. Setelahnya ia bertemu dengan seseorang bernama Sinchi yang mengikutinya, dan pertempuran kembali terjadi antara mereka. Chen lalu berlari hingga masuk sebuah barber. Mengira akan selamat dengan menyekap Tuan Long, ia malah dibuat sadar. Chen lalu dibiarkan pergi setelah cukup mendapat pelajaran. Bukannya pergi jauh, Chen malah kembali menemui Tuan Long. Ia lalu mengatakan ia bukanlah seorang gangster, melainkan hanya seseorang yang ditipu Mr. Big. Tuan Long lalu meminta narkoboy yang dibawa Chen dan menyuruhnya menemui Zai. Tuan Long lalu menemui Mr. Big dan mengembalikan narkoboy kepunyaannya. Scene lalu berpindah, Chen mendapat perawatan dari Zai. Chen lalu diberitahu oleh Sinchi bahwa urusannya dengan Mr. Big sudah diselesaikan Tuan Long. Chen lalu mencari seseorang sesuai dengan arahan Sinchi untuk dapat bekerja. Chen lalu diajarkan menjadi seorang juru masak dan pekerjaan serabutan lain yang bisa ia lakukan. Tuan Long lalu mengajak Chen makan malam. Di sana Tuan Long menanyakan, apa yang akan dibeli Chen nantinya.
Chen lalu mengatakan ia hanya ingin membuat KTP. Tuan Long lalu memberikan tempat tinggal yang layak untuk Chen. Saat mengirim barang, Chen bertemu dengan Xin Yi di tempat hiburan malam. Di situ Chen mengetahui bahwa ibu Xin Yi juga bekerja sebagai wanita penghibur. Chen lalu terganggu setelah melihat ibu Xin Yi dianiaya. Xin lalu berpindah, Chen yang mencari Xin Yi di luar, mencium bau menyengat dari tempatnya bekerja. Dia lalu menemukan mayat wanita di sana yang ternyata merupakan ibu Xin Yi. Chen lalu mencari orang yang sudah menganiaya ibu Xin Yi. Di sana, ia juga menemukan rekannya yang lain, lalu bersatu menghajar si pelaku sampai tak bisa bangun. Setelahnya mereka bermain judi bersama. Scene lalu berganti, masyarakat di kota Kowloon menonton berita yang membahas kota mereka. Para warga terdiam mendengar kotanya akan digusur pemerintah. Tuan Long lalu menemui teman lamanya Gu. Gu lalu mengatakan akan terus mencari keturunan Azan, orang yang telah membunuh anak dan istrinya. Scene berpindah, Chen menemui Tuan Long dan mengatakan bahwa ia akan tinggal di sini selamanya. Tuan Long lalu menyetujui hal tersebut lalu mengajarkannya cara mencukur. Setelahnya, Chen dan rekannya memasuki sebuah ruangan yang penuh dengan bekas sabitan. Xin Chi lalu memberitahu bahwa dulu tempat ini menjadi saksi bisu. Terjadinya konflik yang disulut oleh Azan hingga membuat istri dan anak Tuan Gu sebagai korban. Dalam pertempuran itu, Tuan Long memenangkan pertarungan dengan Azan setelah 7 hari 7 malam pertarungan. Scene lalu berpindah, Tuan Long menemui 2 orang rekannya, Tuan Ge bersaudara. Di sana juga turut hadir Chen dan rekannya yang lain. Mengingat masa lalunya dengan Azan yang awalnya seorang rekan. Tuan Long lalu meyakini bahwa Chen adalah anak Azan, orang yang dicari Tuan Gu. Di sini juga diperlihatkan bagaimana dahsyatnya pertarungan Chen dan Azan saat itu. Azan lalu mengatkan jika ia mati, Tuan Long harus menjauhkan istri anaknya dari Hong Kong. Tuan Long lalu menuntaskan janjinya kepada mendiang sahabatnya. Scene lalu berpindah, Mr. Big menonton pacuan kuda seraya menemui rekannya. Mereka merundingkan rencana untuk menghancurkan kota bertembok. Mr. Big lalu bertemu dengan Tuan Ge. Di sana Mr. Big memberitahu rencananya untuk menghancurkan kota bertembok. Namun Tuan Ge menolak karena sudah menganggap Tuan Long sebagai saudaranya. Mr. Big lalu memberitahu identitas Chen, orang yang dicarinya, seraya mengadu dombanya dengan Tuan Long. Saat pagi tiba, rekan Chen yang lain memberitahunya untuk pergi, mengingat identitasnya yang sudah diketahui Tuan Gu bersaudara, yang tentunya akan datang membunuhnya. Namun Chen berkeras meskipun Tuan Long juga menyuruhnya pergi. Nahas Chen telat setelah Gu bersaudara sudah duluan tiba. Aksi baku hantam akhirnya tak terelakkan.
Tuan Gu lalu pergi dari tempat itu. Tuan Gu lalu menemui Mr. Big dan sebuah kesepakatan dibuat. Tuan Gu hanya menginginkan Chen dibunuh. Sementara itu, Chen berhasil selamat namun organ dalamnya terluka. Sakit Tuan Long juga semakin parah. Zen lalu menyuruhnya untuk segera ke rumah sakit. Mr. Big dan bawahannya akhirnya tiba di kota bertembok. Tuan Long lalu menyuruh Xin Qi menjaga Chen, sementara dia akan menghadapi Mr. Big dan bawahannya. Bawahan Mr. Big lalu membuat keributan sembari mencari keberadaan Chen. Dua kelompok ini akhirnya berhadapan dan pertempuran tak terelakkan. Tangan kanan Mr. Big yang kebal berhasil menyudutkan rekan Tuan Long satu persatu. Tuan Long yang tertusuk mengorbankan dirinya dengan mengunci pintu dari dalam. Xin Qi dan rekannya akhirnya berhasil membawa Chen sampai tepi kota dan berusaha menahan bawahan Mr. Big selama mungkin sampai polisi datang. Chen yang berhasil sampai ke rumah sakit dan langsung ditahan polisi karena tak memiliki identitas. Tuan Gu lalu mendatangi kota bertembok diikuti Mr. Big dan bawahannya yang menagih janjinya. Nahasnya, Tuan Gu mendapatkan hal ini. Mr. Big yang sakit-sakitan akhirnya mati di tangan kanannya sendiri. Si tangan kanan berambisi mengusai kota bertembok seorang diri. Chen lalu menemui saudara Tuan Ge dan menanyakan keberadaan sahabat-sahabatnya. Berkat informasi yang didapatnya dari saudara Tuan Ge, Chen akhirnya kembali bertemu dengan 3 orang sahabatnya. Chen kemudian pergi seorang diri ke kota bertembok untuk membalaskan dendam Tuan Long dan yang lainnya. Aksi baku hantam pun dimulai. Saudara Chen yang lain juga turut datang dengan satu misi yang sama, membebaskan kota bertembok. Chen beberapa kali disudutkan Wang yang menguasai ilmu kebal dan pertarungan intens terus berlanjut. Wang yang disudutkan Chen terpaksa menelan potongan besi dari pedangnya. Namun hal itulah yang membuka kuncian ilmu kebalnya. Wang akhirnya dihajar berkali-kali hingga di-finishing oleh Xin Qi dengan sebuah pedang. Singkat cerita, film ditutup dengan dibebaskannya kembali kota bertembok oleh 4 bersaudara ini.